Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan sedikit mencuplik spoiler season 5 episode 39 yang akan tayang Rabu depan ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah pertempuran antara Sun Wukong dan Raja Gila telah usai, perang antara surga dan asura masih berlangsung. Kini diperlihatkan seorang dewa sejarah yang akan mencatat peperangan ini. Sambil membawa buku dan kuas, dia kini mulai mendata para prajurit surga yang ia temui. Tapi nampaknya ia tak tahu kondisi. Dia menanyakan pertanyaan yang terlalu banyak kepada prajurit yang terluka di situ. Jelas prajurit itu agak kesal karena dia saat ini sedang menahan sakit, tapi malah dia diinterogasi. Saat ini di halaman istana surga terlihat banyak sekali para prajurit surga yang terluka. Korban-korban berjatuhan. Saking banyaknya prajurit yang mengalami luka, mereka sementara terpaksa dirawat di halaman surga karena memang saat ini kolam pemandian penyembuhan surga sedang penuh. Dewa sejarah itu bernama Yutao, seorang pegawai negeri kecil di antara para dewa yang bertanggung jawab untuk mencatat perang Asura. Perang telah dimulai selama setengah tahun. Setiap hari, korban dan luka-luka para prajurit semakin bertambah. Sebagai pegawai negeri, Yutao tidak bisa pergi ke garis depan. Tapi dengan mencatat semua kondisi ini, dia benar-benar mengetahui kengerian perang ini. Yutao pun jadi penasaran bagaimana keadaan di garis depan. Sebagai dewa sejarah, dia ingin mencatat peristiwa bersejarah dengan seakurat mungkin. Jikalau dia izin ke dewa atasan, pastilah ia tak akan diizinkan. Maka dari itu, dengan kemampuan kipasnya, ia pun menyelinap keluar, melewati penjagaan para prajurit surga. Saat sampai di garis depan, Yutao pun sangat kaget. Baru kali ini ia melihat bekas peperangan yang begitu sengit dan kehancuran yang luar biasa. Yutao pun kini mulai berjalan di situ dengan sangat hati-hati dan sembunyi-sembunyi. Tapi tiba-tiba saja ada seorang yang menyergapnya, yang ternyata itu adalah Tathagata. Tathagata jadi heran kenapa dewa seperti Yutao bisa sampai ke sini. Apa ia tak takut mati? Yutao pun segera menjelaskan kalau dia ke sini tak lain hanyalah untuk mencatat sejarah ini. Dalam kesempatan ini, ia pun juga tak lupa untuk mewawancarai Tathagata tentang peperangan ini. Tathagata pun di situ memberi gambaran tentang Asura dan pengalamannya saat ia berada di Asura. Yutao pun mencatat seluruh penjelasan dari Tathagata. Tathagata lalu mengatakan jika saja ia bisa menyelinap ke barak Asura, mungkin ia akan bisa membuat perbedaan. Yutao pun jadi panik dan mencegah Tathagata karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi Tathagata segera meyakinkan Yutao kalau dengan pemahamannya tentang Asura, maka seharusnya itu tidaklah sulit. Akan tetapi rencana Tathagata ini sangat membutuhkan bantuan dari Yutao. Yutao pun tak punya pilihan lain selain ia harus membantu Tathagata seniornya. Dan ternyata saat ini Tathagata merubah tubuhnya menjadi seorang prajurit Asura dan ia berakting kalau ia telah menangkap Yutao. Beberapa Asura di situ jadi keheranan karena sebelumnya mereka tak merasakan ada pertempuran. Tapi akting Tathagata kali ini benar-benar meyakinkan, sehingga mereka pun benar-benar percaya. Bahkan mereka iri kalau Tathagata bisa menangkap dewa, dimana jika Asura dapat menangkap dewa hidup-hidup, maka akan mendapatkan apresiasi yang besar. Scene beralih di dalam barak Asura. Terlihat saat ini Yutao dipaksa oleh beberapa Asura untuk tangannya diberikan cap dari besi yang panas. Hal itu sebagai tanda bahwa Yutao saat ini menjadi tawanan Asura. Yutao pun lalu dimasukkan ke dalam kurungan besi. Di dalam situ, Yutao mendengar pembicaraan para Asura di situ bahwa Yutao nantinya akan dikorbankan sebagai makanan, yang hal itu untuk mengembalikan vitalitas para pejuang Asura yang sedang kelelahan dan terluka akibat peperangan. Mendengar hal itu, tentu saja Yutao menjadi ketakutan. Tapi selang beberapa saat, seorang Asura mengetuk kurungan Yutao, yang ternyata itu adalah Tathagata. Jelas hal itu membuat Yutao lega. Ia pun segera menagih Tathagata bagaimana dia bisa cepat keluar. Tathagata pun segera menenangkan Yutao dan ia menyuruh agar Yutao bersabar dulu karena ia akan menyelinap ke sisi Raja Gila dan itu masih membutuhkan waktu. Sedangkan saat nanti sudah waktunya, Tathagata akan mengeluarkan Yutao secara diam-diam dan menyuruh Yutao untuk segera kembali ke surga.
Beberapa asura pun kini terlihat meneriaki Tathagata. Kenapa dia masih di situ? Tathagata pun segera bergegas pergi untuk bergabung dengan para pejuang asura agar tak mencurigakan. Dalam waktu 1 bulan peperangan antara asura dan surga, keadaan kini menjadi berbalik. Keempat sisi bagian luar surga kini benar-benar digempur oleh asura. Asura kini telah unggul. Pasukan asura yang telah dikerahkan oleh masing-masing raja mulai menghabisi prajurit surga. Prajurit surga kini banyak yang terbunuh. Mereka mau tak mau segera menginstruksikan seluruh pasukan untuk segera mundur bagi mereka yang masih hidup. Raja Bandi Asura pun kini berdiri dengan bangga. Ia tak mengira kenapa surga saat ini menjadi sangat lemah. Bahkan menurut Raja Karakanta, dia mulai merasa bosan berperang dengan surga yang sangat lemah. Surga saat ini benar-benar akan jatuh. Sementara di sisi Raja Gila, saat ini ia dengan brutalnya menghabisi prajurit surga di benteng pertahanan. Yang menjadi kendala Raja Gila di sisi ini dan saat ini adalah Raja Harta yang menjaganya. Raja Gila pun tak mau buang-buang waktu lagi. Dia pun segera mengerahkan kekuatan terkuatnya. Tubuhnya saat ini benar-benar ia bakar dengan api tempur yang membara. Raja Gila pun segera melesat untuk menyerang Raja Harta dengan mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu tebasan amarah pemecah langit. Seketika ini muncul sosok barongan ungu seperti saat menyerang Sun Wukong. Tebasan itu begitu dahsyat dan besar. Raja Harta sangat kaget melihatnya. Ia pun segera merilis perisainya untuk menahan tebasan itu dan blar. Tabrakan pun terjadi. Tebasan itu dengan sangat kuat menekan perisai Raja Harta dan dawar. Tak disangka pesan Raja Gila ini mampu menghancurkan perisai dan tameng dari Raja Harta. Raja Gila pun segera memberikan tebasan lanjutan yang membuat Raja Harta terlempar. Selanjutnya, Raja Gila kini lanjut menghabisi prajurit-prajurit surga yang ada di sekitarnya. Raja Gila benar-benar tak bisa dihentikan. Melihat kondisi pertahanan yang kritis ini, Tathagata merasa kalau ia harus cepat-cepat segera bertindak. Diam-diam ia pun keluar dari barisan asura dan melesat ke suatu tempat. Beralih di dalam istana surga, para dewa dan deva kini sedang berkumpul di depan istana Kaisar Sitian. Asura yang akan menerobos benar-benar membuat mereka panik dan ketakutan. Di situ mereka berdemo tentang kinerja kepemimpinan Dewa Sasin yang sangat buruk. Jenderal Timur pun berdiri di depan pintu dan mencoba menenangkan semua orang. Di dalam, tampak Kaisar Sitian sedang memainkan pedangnya. Tampaknya ia juga bersiaga. Apapun yang akan terjadi, mereka para dewa harus bersiap dengan apapun takdir yang akan terjadi. Dengan tatapan yang serius, Kaisar Sitian berkata, hal yang paling penting di surga adalah melindungi jalan dunia yang benar. Jika takdir berbicara, tidak perlu adanya istana surga, maka Asura akan hancur dengan sendirinya. Atas nama surga, apakah perang besar ini akan segera berakhir? Dalam hal ini, Kaisar Sitian tampak masih tenang. Dia pun hanya meminta Jenderal Timur untuk meredam emosi dan ketakutan seluruh penghuni surga. Sementara itu, Dewa Sasin tampak sedang minum teh dengan tenang di ruangannya. Dan tiba-tiba saja, Dewa Mata Tiga kini datang. Dia segera melaporkan bahwa belum pernah terjadi sebelumnya. Perang akan meluas sampai masuk ke istana surgawi seperti ini. Dan seluruh dewa saat ini menyalahkan kinerja Dewa Sasin. Mereka melihat dengan jelas bahwa kekalahan ini disebabkan oleh kepemimpinan Dewa Sasin saat ini. Akan tetapi, Dewa Sasin pun masih tenang. Dia mengaku mengerti tentang kondisi ini, tapi ia belum bisa mengatakan kepada Dewa Mata Tiga tentang apa yang akan ia rencanakan. Dewa Mata Tiga pun tak mau tahu, dan ia segera pamit pergi dari situ untuk kembali ke garis depan. Dan sebelum pergi dia mengatakan bahwa Dewa Sasin harus melakukannya secepat mungkin. Tak peduli apa yang Dewa Sasin rencanakan saat ini. Sejak Asura diusir dari surga pada zaman dahulu, maka belum pernah ada satu Asura pun yang bisa menginjakkan kakinya di istana surga. Akan tetapi, saat ini terlihat Raja Gila dengan tunggangannya pun ternyata sudah terbang dan mulai memasuki istana surga. Tak disangka, Raja Gila kini benar-benar berhasil menerobos ke istana surga. Ia pun mulai turun dan mendarat di tanah surga. Dan kedatangan Raja Gila ini kini telah disambut oleh puluhan ribu tentara surgawi yang akan menghadangnya. Tatapan Raja Gila pun mulai menajam.
pedang iblis juga telah ia tenteng di kedua tangannya. Apakah Raja Gila benar-benar akan mengobrak-abrik istana surga? Lalu apakah sebenarnya rencana Dewa Sasin yang seolah-olah sengaja membiarkan Asura menerobos masuk ke istana surga? Dan apa yang dilakukan Tathagata saat ini? Lebih jelasnya kita tunggu saja di Rabu depan ya guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak spoiler kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.